Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia itu di siang hari ya, melanjutkan ya teman-teman. Semoga apa yang kita akan lakukan menjadi hal yang baik untuk depannya dan di hari ini pula. Ya, baik pada siang hari ini langkah pertama kita sebelum mulai pelajaran dari saya kita berdoa dulu. Oke, mengucapkan ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga yang kita semoga yang lebih baik ke depannya lagi. Ya, ada yang nggak masuk mungkin dari kita teman-teman? Lengkap. Ya, alhamdulillah kelas 4A lengkap. Semoga kedepannya selalu lebih baik dan pasti lebih baik lagi. Ya, jangan ada yang bolos, jangan ada yang bukan sakit ya, izin disembuhkan sama Allah. Ya, teman-teman di siang hari ini saya Bagas akan memberikan pelajaran dari tadi teman-teman boleh video dulu baru kita akan melakukan SPP. Iya. Ya. Tadi teman-teman dari video apa yang bersih dalam benak teman-teman? Ya, ini dari materi kita dulu. Ayo, apa? Video apa? Ya, oke. Ya, sebelum kita kemarin ini kita ingin teman-teman bertanya ya teman sebelahnya ya, aku tuh seperti apa sih ya menurut kamu gitu ya. Kamu nggak boleh marah atau jauhnya, tapi teman-teman coba berikan feedbacknya. Oh ya, makasih gitu ya. Sini dulu, kalau mau sini dulu. Yuk, coba dulu ya. Yuk, coba teman-teman tanya dulu apa sih menurut aku dari Adi dan kamu dari kamu dan kamu juga. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, apa gitu? Menurut kamu menurutnya ayo, apa dan teman-teman aku siapa? Ayo, kamu juga sama dia. Ayo lagi-lagi. Ayo, aku
boleh saling dir. Sama malu. Sama temennya nggak apa-apa ya. Bisa masih komentar. Ya, lanjut dari sini yuk sama temennya. Yuk, lanjut. Ayo, kamu sebelah sini ayo. Ayo gampang itu juga, ayo. Ayo, dapat ke temennya. Apa temennya? Nah, ini Akbar nih kayaknya nih mau mengomentari temennya nih yuk. Sebelah sini mengomentari sebelah sini. Kamu tuh kayak gini loh gitu. Kamu tuh seperti ini loh, coba yuk. Pasti ada bencana diri kamu. Ayo. Apa kelebihannya boleh, kekurangannya boleh. Kelebihannya bisa gambar kan? Ya, bisa boleh itu ayo. Tapi belum gambar yang tidak baik. Oh ya, begini ya, teman-teman. Jadi tadi teman-teman kasih sedikit tentang mengenal temannya. Kita kan belajar tentang ya. Nah, sama yang aku. Nah, ini ya. Ya, teman-teman. Dari video tadi, teman-teman sendiri tadi, teman-teman sudah jawab di video tadi. Ada yang menulis diri sendiri, ada yang tadi bergerak dengan diri sendiri. Nah, teman-teman apa sih dari arti dari potensi sendiri? Potensi diri apa ada? Kemampuan diri. Kemampuan diri. Ayo, ada yang lain. Coba, bagus nih. Apalagi? Potensi diri. Boleh. Ayo, Akis. Bisa juga boleh. Adi, boleh. Kasih pendapat. Kemampuan itu apa? Sesuatu yang bisa dikembangkan dari diri kita. Bisa di apa? Kembangkan. Kembangkan. Ya. Boleh. Iya. Yang pokoknya apa sih potensi diri sendiri itu siapa ya? Pakai atau Bagas? Boleh ya. Bagas. Ya, tadi ya. Bilang kemampuan bener ya, ya. Ada bilang tadi apa? Kamu tadi bilangnya? Sesuatu yang bisa dikembangkan. Ya, dikembangkan ini ya kemampuan dan kapasitas diri yang masih simpan dalam diri. Dengan kata lain masih dengan kualitas perilaku ya. Jadi kemudian ya bisa jadi kemampuan. Dari apa tadi namanya? Dikembangkan ya kemampuan dalam diri yang masih rendah ya Isak ya dan kawan-kawan ya. Jadi belum aktualisasi diri melalui perilaku. Kalau teman-teman aktualisasi diri itu apa? Mengekspresikan. Ekspresikan ya. Ekspresi kalau di psikolog itu namanya ada namanya piramida Maslow ya. Aktualisasi diri ya. Apa? Itu dalam artian di bawah namanya sandal makan apa dari terpenuhi ya. Yang kedua keamanan, jadi merasa aman, tentram ya. Yang ketiga kasih sayang, yang keempat disiplin, yang kelima bahasa komunikasi tinggi. Itu juga bisa mempengaruhi apa jadi potensi diri kita sendiri. Nah, ya. Ini pada dasarnya tadi di sini memiliki potensi ya, apa ya tadi ya. Dalam dirinya atau kelebihan dan definisinya, tetapi sampai saat ini belum banyak yang seperti potensi atau kelebihan di dalam dirinya. Padahal jika individu memiliki potensinya, ya dan diasah dengan baik akan membimbing individu menuju kesuksesan, ya. Ada kesuksesan, ya. Bagaimana apa potensi ini bisa tumbuh? Teman-teman, bagaimana sih cara mengenali potensi diri? Nggak tahu, ada lagi nggak? Belum tahu. Oke. Apa bisa? Coba. Nah ini ya, ada banyak ya. Wow, kita bahas ya. Kita kelihatan apa? Sedikit ya. Sedikit. Yang pertama ini ada kenali diri sendiri. Pertama ya, coba buat pertanyaan. Ini apa yang membuat Anda bahagia? Ayo, misalnya apa yang membuat kamu bahagia? Main bola. Main bola. Misalnya apa? Makanan, boleh. Kamu apa? Ngaji rasanya ya. Kok ada yang lain ya? Kayak jajanan ya, nggak ada ya. Apa ya?
Nah ini ya pertanyaan yang mau Anda bahagia. Apa sih yang Anda ini? Ayo misalnya apa? Yang diinginkan apa? Misalnya biaya apa? Gitar, itu juga boleh. Apalagi? Ayo di sebelah sana ayo. Jangan yang terus. Jangan hidup. Yes. Apalagi? Ayo, apa? Gimana cara apa yang pengen jalan-jalan? Kamu apa sih yang kamu inginkan? Hah? Kaya, itu juga boleh ya. Apa? Bahagia dunia akhirat. Nah, sip, keren. Apalagi? Ya. Yang kedua, yang ketiga, kelebihan kekuatan Anda miliki. Kelebihannya apa? Misalnya apa? Kelebihannya ya apa? Bisa cepat atau mungkin apa lagi ya? Olahraganya, bisa dapat hidupnya. Ayo, apalagi? Olahraga, apalagi misalnya. Nah, ini kelemahan, ya. Kita juga jangan menghakimi kelemahan kita, ya. Jangan menghakimi itu gimana maksudnya? Misalnya punya kekurangan, apa nih misalnya kok aku mau ya gampang bosan atau gampang apa? Mager, namanya kekuatan harus kita jangan diyakini, tapi menerima dulu baru kita kembangkan, gitu ya. Kembangkan artinya kelebihan, gitu ya. Ini jawablah pertanyaan secara jujur. Minta bantuan sahabat. Tadi sahabatnya bilang coba kamu aku seperti apa, ya? Karena sahabat itu ternyata bisa membantu kita mengenali, ya. Misalnya sahabat ya di apa di komentar itu kan teman-teman sahabat di BK atau di guru itu untuk evaluasi sahabat supaya sahabat menjadi lebih baik lagi. Ya, dua, tentukan tujuan hidup, ya, jangka panjang maupun jangka pendek. Gimana itu masih nyadar? Gak tahu katanya gimana? Maksudnya jangka panjang dan jangka pendek gimana? Jangka pendek misalnya besok kita mau ngapain sih? Jangka panjangnya misalnya nih, besok aku kerjanya mau seperti apa? Apa misalnya saya gagal udah jadi mu'alim kan? Berarti saya gagal dengan pensiun. Besok mau kemana sih nikahnya? Udah pasti. Benar. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek contohnya ya, teman-teman bisa mengenal. Apa? Jangka pendek misalnya apa? Apa? Misalnya apa? Belajar. Jangka panjangnya apa? Itu ya. Realistis di sini masih kemampuan teman-teman. Ya. Kan tujuan itu boleh, namun harus diikuti dengan semangat untuk meraihnya. Supaya saya tidak bagas ya, maksudnya ketika itu harus semangat untuk menuju ke pelaminan. Akan sulit gitu ya, mungkin ya. Dan yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap individu memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, motivasinya itu apa sih? Ayo, misalnya apa motivasinya? Sampai lah motivasi. Apa misalnya kamu motivasi apa? Pengen apa belajar apa motivasinya? Kayak apa tadi? Motivasinya apa? Oke ya, tadi udah mengenali motivasi. Yang keempat, hilangkan pikiran negatif. Buang pikiran negatif dari Anda yang bisa membuat Anda mencapai tujuan. Jangan menyalahkan orang lain, ayo. Nggak boleh menyalahkan orang lain. Ya tuh, kayak gitu ya. Jangan menyalahkan orang lain atau buanglah pikiran negatif. Ayo, siapa yang tahu maksudnya gimana? Membuang pikiran negatif gimana maksudnya? Ayo, ada bisa jawab nggak? Ayo. Nah, hilangkan negatif itu gimana maksudnya? Jangan sampai negatif terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi. Nah, kita berpikiran positif karena kan orang prasangka kita ya, prasangka hambanya. Jadi harus prasangka yang baik supaya kita menjadi yang lebih baik. Jangan sampai negatif itu nanti kita gagal benar-benar HP pun nih, kita gagal tapi dalam lagi ke sini mau ngapain nih? Jangan yang jadi tinggi. Tapi positif tinggi.
disebutin. Misalnya teman-teman kesini, oh mau beliin apa jajan. Beliin apa itu juga ya dihilangkan negatifnya. Dan kelima, jangan mengadili diri sendiri. Ya, nah misalnya bagi ya, kalau ada sesuatu yang menghambat tujuanmu atau hal yang tidak diinginkan dengan menyalahkan diri sendiri, tapi kita evaluasi. Evaluasi apa misalnya? Ayo, evaluasi apa? Evaluasi yang mana? Nah, misalnya evaluasi apa tadi? Diri sendiri, diri sendiri, teman-teman, itu ya. Ada pertama. Semakin yang pertama percaya diri, PD. Ayo, PD itu apa? PD. Percaya diri, ya. Nah, karena apa teman-teman? Kurang percaya diri dapat kehilangan kesempatan untuk menggali potensi, namun tidak menyelamatkan. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi gimana? Orang takut sukses. Ayo, gimana maksudnya? Boleh, jawab dulu yuk. Kita bagas yuk. Maksudnya apa ini? Punya bekal tapi nggak mau mengembangkan. Nah, itu juga boleh. Maksudnya teman-teman, kalau kita tuh kurang percaya diri, kita memang mungkin menghambat potensi kita, tapi potensi itu tetap ada. Ya, misalnya potensi tak bekas pendengarkan, tapi kok nggak dilaksani? Ya, tak bekas pendengarkannya kurang. Atau misalnya tak bekas sering beli banyak ada, tapi kok minggu ini berkurang nih, nggak kurang dari kurang jajan lagi. Itu ya. Jadi harus percaya diri. Kami harus bisa, ya. Bisa meraih kesuksesan. Ya bisa. Ya. Ya. Yang kedua hobi. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan hobi tadi main bola, gitar, ada yang pengen apa tadi? Olahraga, berenang, musik, ya. Itu juga kan menggunakan sesuatu yang memuaskan. Dia mungkin di sini ada juga mungkin videografi, ya. Misalnya di stasiun atau mungkin jadi trial fans atau jadi apa? Kereta apa tuh? Kereta itu akan jadi penghasilan bagi teman-teman. Yang ketiga nih yang paling penting ya pergaulan. Jika kamu mempunyai pergaulan dengan orang baik, akan menjadi orang baik. Gimana maksudnya? Kalau pergaulan gimana bisa berpengaruh? Ayo, apa? Pergaulan kenapa berpengaruh? Ayo, apa? Tular, ya benar ya. Karena sikap orang berkarunan ya. Misalnya kalau Ishak nih tak temenin, ya kan misalnya Ishak, jadi orang baik ya Ishak ya. Oh iya kan, dia pas bagas, kalau dia pergi ke pergaulan yang jelek adanya, dia lebih jelek. Itu juga jadi pergaulan. Begitu ya teman-teman. Oke, jadikan ini sebagai kesempatan. Kalian menjawab 5 pertanyaan yang dari sana. Masuk sana. Kita jawab juga. Ya. Apa kelebihan yang dari mana dulu nih? Dari kamu tanya ke dia ya. Oke. Apa kelebihan Ishak yang dimiliki? Coba kamu tanyakan. Coba kamu tanyakan ke Ishak. Apa kelebihannya Ishak? Coba. Ayo.
sekarang kamu beritahu ke Kosta, apa sih yang kamu lakukan berikutnya untuk bisa potensi kamu untuk terus berkembang? Apa harus sekarang boleh gantinya kamu. Aku tadi kerja ini kerja, aku tadi kerja. Aku tanya kamu kembali. Ya apa kelebihan yang kamu miliki karena kerja? Bisa